warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangat pagi ya, selamat pagi semuanya ya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Jausanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat ini akan membahas tentang seluk-beluk apakah itu suatu penyakit autoimun ya dengan sistem imun tubuh kita. Dan seperti biasa juga nanti dalam 1 jam ada silakan mengajukan pertanyaan ya, saran, usulan dan sebagainya ya terkait masalah topik dan mungkin yang di luar topik ini ya. Topik setiap minggu berganti dan tidak kalah menarik untuk setiap hari Rabunya ya. Ada Rabu ini topiknya sangat menarik ini untuk penyintas autoimun ya, karena memang ini khusus untuk penyintas autoimun sehingga lebih baik. Tetapi yang bukan penyintas juga apa ikut ya. Jadi Sobat Muardi siapapun bisa ikut dalam acara Secangkir Kopi Hangat ini di pagi hari ini ya. Sebelumnya ini seperti biasa saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Intri Solo ya, Facebook maupun Instagram ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Berbahagialah hindari stres sehingga Anda semua ya, kita semua bisa sehat selalu, apalagi untuk penyintas autoimun biar tidak flare ya atau kambuh. Berbahagia ya, hindari stres apalagi di era COVID-19 ini ya. Untuk Sobat Muardi ya di Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Dan seperti biasa 5M tetap dijaga ya, karena sekarang kita lihat ya, kita ketahui bahwasanya kasus COVID-19 ini mulai merangkak naik lagi. Kemarin sudah sangat turun sekali ya dalam sebelum Ramadan atau sebelum Lebaran kayaknya ya. Itu sudah sangat rendah sekali ya. Ini mulai merangkak naik lagi ya. Makanya tetap apapun protokol kesehatan 5M tetap dijaga ya, memakai masker dengan benar, yang menutupi hidung nih, lubang hidung, lubang mulut tetap ya. Yang kedua kali mencuci tangan dengan air sabun, dengan air mengalir. Terus kemudian menjaga jarak dengan sekitar, kemudian menghindari mobilisasi ya, mengurangi mobilisasi. Jadi kalau tidak perlu sekali, tidak emergensi ya tidak usah pergi kemana-mana. Terus yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Jadi apapun ini semua adalah berbagai langkah, berbagai upaya kita untuk mencegah penularan COVID-19 sehingga kita semua bisa sehat semuanya. Terus untuk kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk Indonesia dan seluruh dunia ya, insya Allah, dan bisa segera hidup normal kembali ya, atau memang nantinya hidup bersama COVID ya. Dan juga salah satu preventif yang sudah berjalan sekarang adalah terkait masalah vaksinasi. Jadi yang sudah vaksinasi terus jangan serta-merta sudah vaksinasi nanti merasa oh saya tidak perlu protokol kesehatan, jangan ya, karena apapun vaksinasi adalah salah satu upaya untuk preventif ya, pencegahan terhadap penularan COVID-19 ya, sehingga tidak serta-merta seperti Superman kebal terhadap COVID, tidak ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, sangat menarik karena terkait masalah penyintas dan terkait masalah ini yang kesukaan kita semua sebenarnya, masalah makan sebenarnya ya. Masalah makan sebenarnya, masalah makan itu sebenarnya masalah yang keseharian setiap hari kita temui ya. Tetapi ini khusus untuk yang karena ini autoimun, berarti sebenarnya sih makan atau nutrisi yang bagaimana sih yang cocok, yang baik untuk para penyintas autoimun ya. Silakan nanti ya penyintas autoimun dan juga Sobat Muardi silakan ikut bergabung dan tidak usah kecewa kalau nggak bisa ikut secara acara live pada pagi hari ini, karena nanti bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, dan beberapa saat yang lalu kita sudah pernah menghadirkan beliau ini ya. Sepertinya di awal Ramadan kayaknya, di awal Ramadan kayaknya. Ya, betul. Ya, jadi seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Mungkin Sobat Muardi penyintas autoimun juga lupa karena wajah kita kan pakai masker. Tapi ini kan di sini sudah ada ini, ya, sudah ada wajahnya terpampang dengan jelas. Tapi nanti kalau ketemu tetap bingung karena ketemu jalan pasti pakai masker, ya kan? Jadi judulnya ini kan. Nah,
Jadi bagaimana makan yang sehat ini ya bagi penyintas autoimun ya. Beliau ini seorang dokter ahli gizi klinik ya. Gizi klinik ya. Nah, seperti itu ya. Kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini. Siapakah beliau? Ini kalau panggilannya saya sih pendeknya aja Dokter Indra, tapi ternyata ada panjangannya Dokter Indrawati ya. Tetap pendek dok. Selamat pagi nih Dokter Indrawati ya. Gimana ini kabarnya, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, ya? Oke. Alhamdulillah, memang harus sehat ini dok. Iya, makanya secara udara di luar. Udah luar. Ini nggak tahu ini masih hujan atau enggak ya? Awalnya panas tapi kok mendung. Iya, mendung gitu. Seperti itu. Iya. Dokter Indra ini kan Sobat Muati dan penyintas autoimun mungkin sudah agak familiar kemarin waktu di awal Ramadan ya. Kita menghadirkan Dokter Indra di sini terkait juga masalah nutrisi untuk yang bagaimana berpuasa. Nah sekarang adalah bagaimana makanan yang sehat ini untuk yang penyintas autoimun. Sebelumnya mungkin tetap apapun nggak ada salahnya kalau memperkenalkan diri ya. Perkenalkan diri lagi ya dok. Silakan Dokter Indra. Iya, terima kasih Dokter Agus atas kesempatannya bisa bergabung di sini kembali gitu ya, bertemu dengan Sobat Muardi juga sahabat-sahabat penyintas autoimun ya dok. Perkenalkan dulu ya berarti ya, tak kenal maka tak sayang katanya. Walaupun udah ketemu tapi lupa. Iya. Jadi saya Dokter Indra biasa dipanggilnya, panjangnya Indrawati walaupun tetap pendek ya dok ya. Tapi itu pemberian orang tua dok. Alhamdulillah. Gitu. Jangan dok nanti panjangan. Ya saya berpraktek di Rumah Sakit Dr. Muardi ini ya sebagai spesialis gizi klinik. Ya, insya Allah nanti kan sudah ada Dokter Amel, nanti saya menemani beliau. Mungkin seperti itu aja. Iya, dan ini Dokter Indra ini salah satu dokter ahli klinik yang dipunyai oleh Muardi ya. Jadi ini Muardi juga sangat bangga ya memiliki beliau berdua ini karena lama sekali kita nggak memiliki dokter ahli gizi klinik ya. Dokter Indra Muardi baru berapa ini? Setahun ini kan ya? Setahun ini ya. Jadi nggak ada salahnya nanti untuk Sobat Muardi, penyintas autoimun, silakan nanti bisa konsultasi, misalnya datang ke rumah Dokter Muardi nanti kita konsultasikan ke dokter gizi klinik terkait masalah bagaimana mencukupi nutrisinya, makanannya. Tidak hanya orang penyintas autoimun, semuanya bisa ya. Semua orang bisa. Nanti silahkan datang. Kalau memang ini karena hari Rabu kan khusus penyintas autoimun, tetapi Sobat Muardi tidak usah berkecil hati, tidak usah kecewa. Bisa datang nanti konsultasi untuk masalah gizi ya. Tapi kalau Mas konsultasi gizi saya juga diajak. Misalnya dok bolehkah makan sate kambing lah, saya diajak. Kalau enggak nanti ya, wah kualat. Ikut makan itu. Dokter Indra, ini mungkin terkait masalah yang makan. Ini kan keseharian tetap apapun kan kita sebagai manusia ya. Itu sunatullahnya tetap ya membutuhkan makan ya untuk kita ya. Makan dalam artian ya untuk kita biar bisa beraktivitas ya, beribadah dan sebagainya ya kan. Nah, tapi kan tetap apapun tidak semua makanan kan bisa dimasukkan atau kita makan ya. Ini mungkin Dokter Indra bisa nyampaikan dulu terkait sebenarnya makanan sehat itu seperti apa sih? Ya, itu yang secara umum nih makanan sehat. Terus kemudian makanan yang sehat untuk penyintas autoimun bagaimana ya? Silakan Dokter Indra. Ya, terima kasih Dokter Agus. Mungkin saya akan menampilkan beberapa slide nanti dok. Jadi kalau kita berbicara tentang makanan itu pasti menarik ya dok ya, karena itu sudah kebutuhan dasar gitu ya manusia gitu ya, apalagi untuk penyintas imun. Cuman kalau kita berbicara makanan bagi penyintas autoimun, tentu kita akan seperti melihat dua sisi mata uang dok. Di satu sisi kita memang membutuhkan gitu ya, membutuhkan makanan gitu kan untuk salah satunya untuk daya tahan tubuh kita, untuk terutama bagi pasien penyintas autoimun gitu ya, untuk menghadapi penyakitnya. Tapi di satu sisi gitu kan bagi orang-orang tertentu para penyintas ini kan sebagian memang hipersensitif terhadap beberapa makanan. Jadi terus malah beberapa makanan itu akan menimbulkan kekambuhan. Nah itulah menariknya gitu ya, membicarakan makanan bagi para penyintas autoimun. Untuk itu memang perlu diperhatikan bagaimana sebenarnya pola makan yang benar dan sehat
terutama untuk pasien penyintas autoimun gitu ya. Nah, di sini tentu yang terpenting gitu ya. Terpenting di sini adalah harus terpenuhi jumlahnya gitu ya. Karena apa? Karena kalau memang terlalu sedikit itu juga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari kita ya, terutama untuk imunitas kita gitu ya, terus untuk aktivitas-aktivitas yang lain seperti itu. Tetapi kalau berlebihan pun gitu kan, itu juga tidak baik gitu. Karena apa? Karena dengan makanan yang berlebihan akan menimbulkan obesitas, dan beberapa jurnal mengatakan bahwa obesitas itu akan meningkatkan kekambuhan terutama yang banyak itu bagi penderita lupus gitu. Yang jurnal-jurnal itu yang mengatakan tentang penderita lupus. Karena apa? Karena obesitas itu sendiri kan terjadi inflamasi kronis gitu ya. Terjadi inflamasi kronis sehingga akan memperburuk kondisi pasien gitu, dan pasien akan cenderung lebih mudah kambuh seperti itu atau flare gitu ya kalau istilah. Kemudian itu dari sisi jumlahnya, Dok. Kemudian dari komposisi makanannya, berarti jenis-jenis yang harus dimakan itu apa, itu juga harus diperhatikan. Karena kembali lagi, pada beberapa pasien kan mempunyai hipersensitif terhadap jenis-jenis makanan tertentu. Nah, jangan-jangan nanti maunya sehat tapi ternyata malah menimbulkan sakit bagi orang-orang yang hipersensitif. Untuk itu komposisi makanannya juga harus diperhatikan. Nah, nanti bagaimana jumlah maupun komposisinya nanti kita bahas di bawah, Dok. Seperti ini ya. Kita bahas dulu tentang jumlah yang dibutuhkan ya, Dok ya. Jadi jumlah yang dibutuhkan sebenarnya ini sudah saya bahas kemarin ya, saya bahas sedikit saja. Jadi untuk jumlah yang dibutuhkan itu harus tercukupi dari sisi energi, protein maupun vitamin dan mineralnya. Kalau dari sisi energi atau biasa kita bilang kalori ya, kalori itu diberikan sesuai dengan status gizi berdasarkan IMT seseorang. Jadi kalau dia berada di IMT normal, yaitu antara 18,5 sampai 22,9, itu berarti kebutuhannya antara 20 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan untuk per kilogram berat badan. Kemudian kalau memang itu juga tergantung dari aktivitasnya juga ya. Kalau memang aktivitas meningkat, umur seperti itu dan lain-lain banyak ya, itu faktor yang mempengaruhi, itu bisa lebih dari itu kebutuhannya. Kemudian kalau dia berada di underweight gitu ya, jadi di bawah IMT di bawah 18,5, itu memang kebutuhannya meningkat bisa sampai 40 sampai 50 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian untuk yang overweight dan obesitas itu sama dengan orang normal tapi berdasarkan berat badan ideal, di mana berat badan ideal itu perhitungannya seperti yang ada di sini. Jadi dari tinggi badan dikurangi 100 cm, dikurangi 100 ya, jadi tinggi badan kurangi 100, kemudian dikurangi 10%. Jadi di bawah berat badan yang saat ini seperti itu, Dok. Itu dari sisi energinya. Kemudian dari proteinnya bisa diberikan sekitar 1,2 sampai 1,5 per kilogram berat badan atau per kilogram berat badan ideal untuk orang obesitas. Itu dalam kondisi ginjal normal ya, Dok. Karena beberapa pasien, terutama mungkin SLE, seringkali kan komplikasi ke ginjal ya, Dok. Kalau misalnya sudah ada komplikasi ke ginjal, kemudian dia belum HD, memang untuk kebutuhan proteinnya harus dikurangi gitu. Jadi sekitar 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Kemudian untuk yang tidak kalah pentingnya gitu ya, tidak kalah pentingnya itu adalah vitamin dan mineral, karena justru dari vitamin dan mineral ini gitu ya, kebanyakan makanan inilah yang dia itu memacu untuk
apa ya, membentuk imunitas tubuh gitu ya. Jadi untuk bisa membuat pasien itu bisa bertahan gitu ya dengan penyakitnya seperti itu, Dok. Nah, kalau bisa tambah berat badan gitu kan, yang takut kan nanti berat badan sana bisa nambah nih kan gitu. Kalau memang yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan ya insya Allah ya enggak ya, Dok ya, karena itu kan itu kebutuhan dasar yang memang dibutuhkan untuk tubuh, ya untuk kegiatan sehari-hari ya, untuk aktivitas jantung gitu ya, kemudian paru dan lain-lain. Ya sekaligus ini aja jawab dari Mbak Yosefin ya di Instagramnya Alergi Imunologi Internet Solo nih ya. Selamat pagi Dokter Agus dan Dokter Indra, ini saya Udai ya. Dengan SS dan SPA, ini SS tadi Sjögren syndrome ya. Dengan SPA aksial ya, bagaimana mengatur pola makan agar berat badan tidak bertambah ini supaya beban lutut tidak berat nih. Bagaimana menjaga kolesterol nah ini. Ya, terima kasih nih dari Mbak Yosefin ya. Iya, betul. Ya, yang pertama ya memang yang seperti tadi ya saya ungkapkan, memang harus diperhatikan dari jumlahnya gitu ya, dari jumlahnya. Untuk berat badannya berapa ya Mbak Ani? Mbak siapa namanya? Yosefin ya. Nah itu nanti bisa yang saya tampilkan ini ya Mbak ya. Jadi kalau memang dia dalam IMT yang normal gitu ya, itu bisa diberikan antara 25 sampai 30 kilokalori saja gitu ya, tidak lebih dari itu. Kemudian untuk proteinnya juga harus tercukupi, vitamin mineral juga tercukupi, dan tidak kalah penting adalah dari komposisinya gitu ya, dari komposisinya. Sekalian aja ya Dok ya slide-nya ya Dok. Apa sekalian nih Mbak Yosefina ya tadi. Tanya ini mungkin karena dia punya SS juga ya, SPA aksial, jadi nanti lututnya kan juga sakit nih. Jadi kan kalau tambah gemuk kan tambah berat kan beban. Betul. Iya, kalau ada obesitas kan harusnya diturunkan dulu itu ya. Harus diturunkan, karena kalau obesitas juga menambah beban nantinya yang akan menimbulkan penyakitnya sering kambuh itu ya Dok ya. Sering kambuh. Jadi makanya untuk kalau memang ada obesitas nanti beda lagi. Jumlahnya tidak seperti yang tadi. Jadi kita ada program nanti dari apa yang biasa dikonsumsi itu nanti harus dikurangi kurang lebih 500 kilokalori. 500 kilokalori itu nanti bisa dari aktivitas fisik atau dari pengurangan makan. Jadi bisa combine gitu loh, bisa combine. Jadi mungkin dari mungkin kadang biasanya kalau orang biasa konsumsi banyak itu kan langsung turun banyak kan susah Dok. Jadi mungkin bisa bertahap, mungkin dari makanannya dikurangi 250 kilokalori, terus nanti ditambah aktivitas fisik yang bisa membakar kurang lebih 250 kilokalori. Jadi bisa mungkin kalau ini mungkin untuk jalan susah ya Dok ya. Mungkin olahraganya mungkin dicari yang memang tidak membebani lutut, bisa dengan berenang seperti itu Dok, atau yang kayak sepeda yang ke atas itu loh Dok, sepeda statis itu ya? Sepeda statis tapi yang ke atas itu loh Dok, jadi nggak membebani. Yang itu namanya itu. Jadi gitunya di atas itu ya. Itu. Tanpa pembebanan ya. Iya, itu kalau obes gitu. Kalau obes memang harus kita kurangi konsumsinya. Kemudian dari komposisi makanannya juga harus kalau di sini dengan diet seimbang Dok. Jadi dengan diet seimbang di sini ada nasi atau sejenisnya karbohidrat yang lain gitu nggih. Kemudian ada sumber protein, sumber vitamin mineral dari buah-buahan dan sayuran gitu nggih. Di mana porsinya kurang lebih seperti ini, isi piringku ini ya. Jadi kalau dibagi dua itu nanti yang separuh itu untuk makanan pokok karbohidrat ya, dengan lauk pauk, di mana karbohidratnya itu kurang lebih 2/3-nya, sepertiganya lauk pauk, kemudian yang separuhnya itu untuk sayuran dan buah-buahan. Nah ini nanti berbeda lagi kalau memang ada penurunan berat badan, itu juga nanti komposisinya juga kita atur lagi Dok. Kita lebih utamakan memang
banyak serat seperti itu. Jadi buah-buahan, sayuran itu memang setidaknya setiap makan harus ada seperti itu, karena dalam sehari itu kan untuk sayur buah itu bisa sampai 5 porsi dok. 5 porsi seperti itu. Nah itu untuk komposisi makanannya. Kemudian untuk pengolahan makanannya juga ya harus diperhatikan. Berarti kalau memang cenderung kolesterol naik, berarti memang dihindari untuk makanan yang digoreng. Kalau misalnya memang membutuhkan sekali gitu ya, perlu digoreng, pakai minyak yang sedikit saja, nanti pakai yang teflon itu dok. Kalau teflon kan lumayan licin gitu ya, sedikit jadi tidak banyak menyerap tidak perlu banyak minyak ya untuk tidak menyerap minyak gitu di sana. Itu untuk pengolahannya. Kemudian untuk yang jenis-jenis kayak jeroan itu juga jangan gitu ya dok. Ya kalau memang pengen sate kambing ya sebulan sekali gitu aja ya dok ya. Kalau nggak boleh gitu kan biasanya malah nyuri. Jadi ini sebenarnya sih nggak besar ya. Sebenarnya Mbak Yosefina ini dari tinggi badannya 158, berat badannya 53 kilo. Sebenarnya nggak kurus, nggak gemuk juga ya. Dan pernah jadi 55, tapi berat. Nah, kalau untuk jalan berat, ini kalau saya tambahkan ya Mbak Yosefina, ini utamanya dari autoimunnya ya, nanti tetap dikontrol ya. Satu, obatnya tetap rutin diminum, aktivitasnya ringan, mengurangi pembebanan berat badan seperti banyak jalan, banyak berdiri, itu dikurangi dulu ya. Terus nanti harapannya adalah membuat lutut tadi yang sakit bisa jadi membaik, dan tetap menggerakkan aktivitas atau anggota tubuh bagian bawah atau kaki itu dengan duduk diungkang-ungkang gitu ya, kakinya dalam artian digantung, kakinya terus digerak-gerakkan, jadi masih menguatkan otot ya, otot-otot di bagian paha nanti ya, paha belakang, paha samping itu harapannya nanti kekuatan ototnya jadi baik, sehingga berat badan untuk jalannya tidak terasa berat. Tadi cuma dari 53 kilo jadi 55 kilo, naik 2 kilo aja jalannya tambah berat. Berarti itu ada kelemahan di otot ya, autoimunnya, dan tadi ada osteoartritis juga ini di lututnya, sehingga apapun Mbak Yosefina ya, itu silakan nanti tetap konsultasi dengan Dr. Indra untuk masalah gizi kliniknya, kemudian bisa untuk exercise, latihan exercise-nya nanti di fisioterapi atau yang tadi sudah saya sarankan, dan nanti dari kita untuk yang masalah pengobatan autoimun, tetap apapun autoimun tetap harus dikontrol dengan baik ya. Itu ya Mbak Yosefina ya. Saya tambahkan sedikit ya dok. Ya. Jadi mungkin berarti harus terkendali inflamasinya ya dok. Iya, nah itu dari Harvard pun juga ini ada rekomendasi dok, beberapa makanan yang bisa dikonsumsi ya untuk menurunkan inflamasinya ini ya dok. Di sini ada seperti tomat, buah-buahan, terutama stroberi, jeruk, gitu, kacang-kacangan, almond, olive oil itu minyak zaitun ya, sayuran warna hijau atau ini fatty fish, jadi ikan terutama yang berminyak itu ya, salmon, makarel, tuna ya. Itu karena apa? Karena di sini mengandung omega 3 dan vitamin E, D itu ya dok, yang dia itu memang sifatnya itu anti inflamasi, jadi dia menurunkan sitokin itu ya dok, yang menyebabkan inflamasi itu. Kemudian juga menghindari makanan-makanan ini yang itu bisa memacu terjadinya inflamasi. Seperti di sini makanan gorengan, soda, tepung, roti-rotian gitu ya. Daging yang diproses misalnya kayak sosis gitu ya, maksudnya. Lemak babi kalau di sini disarankannya seperti ini gitu ya. Sebisa mungkin. Ini memang karena apapun ini kan referensi memang dari luar negeri dan rata-rata dari Eropa ya Dokter Indra. Makanya ini kan mesti ikannya makarel, sarden. Indonesia paling gampang itu yang dulu pernah disampaikan di sini apa, ikan kembung katanya. Iya, kembung, gabus itu juga itu tinggi. Ikan-ikan kita ya. Iya, ini kan sebagai contoh aja. Iya, ini ikan kita kan
Nah, bagus ya Dokter Indra ya. Iya. Apapun ikan tetap bagus lah ya. Bagus. Ikan-ikan terutama ikan yang bersisik itu omega 3-nya juga tinggi. Jadi itu sebagai untuk bisa mengurangi meradang ya. Meradangan tadi Dokter Indra tadi ya. Iya. Itu ya. Itu yang Mbak Yosefina ya. Dari Mbak Pinky Lorenza nih, pagi dokter nih ya. Berapa penyintas ada yang bisa makan gluten, ada yang tidak nih. Yeah. Seperti saya makan nasi pasti diare, tapi tetap saya coba dikit-dikit untuk makan nasi. Saya juga ada timbul herpes di badan setelah makan yang berbau santan. Lalu bawahnya Mbak Mary, lalu ini sebaiknya bagaimana dok? Badan saya juga mengembang padahal porsi makan saya sedikit dok, cenderung tidak habis satu porsi. Oh maksudnya mengembang ini mohon maaf, ini tambah berat badan maksudnya ya Mbak Pinky ya? Iya, oke. Mungkin makannya sedikit tapi ngemilnya banyak ya, ya Mbak. Itu sering saya sampaikan nih Mbak Pinky ini. Kadang-kadang terus larinya ke ngemil gitu ya. Jadi terus awalnya sedikit jadi banyak gitu ya. Sedikit-sedikit jadi banyak gitu. Nah kalau untuk nasi tadi ini, masalah ya, nasi tadi. Masalah nasi ya. Ini memang punya celiac disease atau gimana nih? Autoimunnya apa enggak? Ini Mbak Pinky itu saya lupa saya. Mbak Pinky apa dulu ya? Sjogren apa myositis saya lupa agak ya. Ini pasien saya nih. Ya. Ya memang ada yang hipersensitif juga ada OMI ya, asma autoimun ya. Berat badan saya tadinya 43 jadi 57 nih. Satu bekas sering diare, perut sering kayak kembung, kebutuhan kalorinya gimana dok? Ya dok sebaiknya nih. Jadi 43 jadi 57 nih ya. Ya mohon maaf Mbak, ini tidak ada misalnya kalau udah nikah kan hamil ya wajar nambah 14 kilo. Ini enggak. Iya. Tingginya berapa ya? Jadi kalau memang sudah masuk obesitas berarti ya memang harus dikurangi. Untuk makannya kita kurangi 500 kilokalori itu. Nanti bisa kalau misalnya mau konsultasi ke Mordi nanti bisa kita programkan nanti. Jadi 500 kilokalori per hari, nanti biasanya tiap 2 minggu kita evaluasi. Ya. Maksudnya sesuai kemampuan pasien kan nanti mungkin enggak saklek 500 ya, kita lihat dulu seberapa nanti evaluasi, nanti sampai bisa harapannya bisa sampai normal. Kemudian untuk memang kalau ada alergi gluten ya, alergi gluten itu berarti memang tidak boleh mengkonsumsi yang mengandung tepung gitu. Ini saya ada slide-nya untuk yang ini. Yang celiac, saya ada harus gluten free ya. Iya, gluten ya. Harus gluten free berarti nanti untuk sumber karbohidratnya berarti harus diganti. Kan tidak boleh tepung-tepungan. Ya, seperti ini. Jadi nanti bisa sumber karbohidratnya bisa diganti dengan kentang, jagung. Ini nasi juga ini. Iya, nasi. Sebenarnya sih kalau saya ini kan Mbak gluten Pinky free ya. Kalau ini. Ini Mbak Pinky ini kan tidak ada celiac ya Mbak Pinky yang cuma autoimun itu. Jadi menurut saya ini dokter, jadi Mbak Pinky ya. Jadi satu-satunya yang nggak boleh adalah yang celiac. Celiac itu pada anak-anak kecil rata-rata, anak kecil ya. Dewasa jarang, tetapi memang bisa sampai dekade 2, dekade 3 masih mungkin 20-an, 30-an masih mungkin kena celiac. Tapi itu mesti keluhannya sangat-sangat berat dan secara kondisi jelek ya. Jadi kalau Mbak Pinky ini saya rasa adalah cuma sejenis intoleransi ya, intoleransi terhadap nasi ya. Jadi tidak murni suatu yang harus dikontraindikasikan atau dipantang total, enggak ya. Tidak harus pantang gluten ya dok. Jadi ini kalau menurut saya Mbak Pinky nanti coba tetap sedikit-sedikit aja makan. Yang bagus adalah makan itu sedikit tapi sering. Tetapi jumlahnya sama. Jadi jumlah satu hari satu malam itu makannya itu dibagi dalam 6-7 porsi kecil sehingga satu aman semuanya, untuk perut aman, mengurangi apa itu ngemil, karena ya dokter Indah pernah saya sampaikan dulu. Ya mohon maaf kalau perempuan itu kan memang sengaja makannya sedikit karena kepinginnya ngemilnya banyak. Saya sudah tahu itu. Jadi
kepingin itu karena memang ya mohon maaf kalau laki-laki itu jarang laki-laki itu jarang ngemil, kalau memang itu sunatullah sebenarnya. Kalau perempuan sukanya ngemil. Nah, padahal kalorinya orang ngemil itu jauh lebih besar dibanding makanan pokoknya. Sebenarnya kalau kita makan makanan pokok tadi, Mbak Pinky ya, dibagi aja porsi kecil 6 kali 7 kali, sehingga itu bisa anggap aja sebagai cemilan. Nah, tetapi jumlah kalorinya sama. Ya, jadi itu salah satu sama komposisinya dong, memang sebaiknya banyak serat, jadi lebih lama kenyangnya gitu ya. Betul sekali. Bisa dari buah, sayur, atau mau snacknya pakai jelly itu bisa seperti itu, atau agar-agar gitu kan. Jadi lebih lama kenyangnya. Jadi betul sekali, dan yang jelas jumlah kalorinya sama loh, terus jangan dikira terus dok berarti saya makan 6 kali jumlah porsi sama lo, itu namanya kemaruk. Nah, jumlahnya harus sama Mbak Pinky ya. Tadi saya sampaikan Dokter Indah, seratnya harus tinggi. Makanya kalau saran saya biasanya Dokter Indah kalau saya sama pasien itu saya pesankan adalah makan itu nasi separuh, yang separuh sayuran. Wes orang makan 3 kali itu insya Allah tidak akan pernah gemuk orang hanya makan 3 kali. Asal syaratnya satu, tidak ngemil sama sekali. Kalau ngemil sama sekali, selesai, tidak bisa tobat. Gitu ya Mbak Pinky ya. Dan kedua kali memang ini Mbak Pinky juga mungkin ada efek juga dari obat yang menyebabkan beratnya jadi nambah ya, karena memang efek samping obat yang digunakan untuk autoimun kadang menyebabkan dia gemuk. Yang ketiga kali mohon maaf mungkin tetap Mbak Pinky ada bakat dari orang tua, mungkin dari ibu atau bapak yang gemuk, sehingga cepat. Ini kan Mbak Pinky juga usia subur ya, mungkin usia Mbak Pinky sekitar 22-23an, sekitar 25an ya, di bawah itu ya. Itu kan masa usia subur sehingga hormonnya masih aktif sekali ya, sehingga kalau memang sudah punya bakat dari orang tua jadi cepat gemuknya ya, makan sedikit gemuk sekali. Ini Mbak Pinky nanti kontrol ke saya, nanti saya konsulkan ke Dokter Indah untuk dokter fisik klinik ya, nanti bagaimana cara mengatasi dietnya. Ini harusnya kontrol nih bulan ini ya, harusnya Mbak Pinky, bulan depan lupa. Silakan. Ya, oke ya Mbak Pinky ya. Terus dari Mbak Purnama Ningsih ya, Juwono ya. Ini saya sapa dulu dari Gembong, sudah ada ya, oke ya. Dok, saya vaksin kedua AstraZeneca. Ini tentang vaksin nih ya. Gak berani ambil karena waktu vaksin pertama bengkak semua, tangan kaki abu-abu, radang memerah selama 2-3 hari. Saya udah rheumatoid arthritis ya. Ya saya udah nggak vaksin, pakai prokes aja, tidak suka ngeluyur. Maksudnya ini menyampaikan ya, gini, bagus nih untuk yang sobat Muardia dan penyintas autoimun sekalian, bahwasanya sampai sekarang memang intinya gini. Sebenarnya untuk semua penyintas autoimun itu bisa divaksin. Ya, vaksin paling aman adalah vaksin dengan jenis virus yang mati. Ya, yang mati, bukan yang hidup ya. Kalau yang vaksin mati itu untuk semua penyintas autoimun sebenarnya aman ya. Contoh yang vaksin mati yang sudah kita kenal lama contohnya adalah meningitis ya, terus kemudian ada pneumonia, kemudian ada hepatitis B ya. Itu adalah semua vaksin yang jenis virusnya mati. Ya, kalau yang ini, yang untuk vaksin-vaksin yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah adalah vaksin, mulai ada Sinovac ya, sekarang ada AstraZeneca yang datang lagi. Kalau yang Sinovac itu yang virus yang mati, sebenarnya sih relatif aman ya. Cuman tetap untuk odamun dengan yang beberapa jenis penyakit autoimun yang sistemik, contohnya rheumatoid arthritis, Sjogren, kemudian ada lupus, myositis dan sebagainya yang belum terkontrol dengan baik, memang disarankan nanti tidak untuk divaksin dulu ya. Tapi nanti dokter yang akan melihat, yang akan mengakses, menilai, mengkaji, ini sebenarnya layak atau belum ya untuk menerima vaksin ya. Kalau ini dari Mbak Purnama Ningsih ya, yang Purnama ini kok ternyata sudah pernah mengalami seperti itu dan memang ada RA, ya sebaiknya mungkin tidak perlu untuk yang kedua kali dihindari dulu ya, distabilkan dulu kondisinya ya. Berarti rheumatoid arthritisnya memang belum stabil ini ya. Nanti terkontrol ya, kontrol dulu untuk menstabilkan kondisi autoimunnya dulu ya. Autoimun terkontrol sudah baik, dokter akan mengkaji dulu, menilai dulu, ini layak divaksin atau tidak nantinya. Gitu ya Mbak Purnama.
dari Mbak mana dulu Mbak Dewi ya, Mbak Dewi Nur ya. Kalau sedang flare, makanan apa yang memperburuk autoimun dok? Tadi Mungkin ya. dokter Indra dulu, Ya. yang tadi. Ya. Tadi sudah saya slide-nya tadi ya. Jadi ini rekomendasi dari Harvard ya dok. Ini seperti kalau di sini ada makan gorengan, tepung, gitu ya, roti. Kemudian daging yang diproses seperti misalnya sosis, kornet seperti itu ya. Kemudian ini ada tambah juga lemak babi kalau di sini ya. Paling ya itu nanti yang akan kalau dari banyak penelitian itu yang bisa memperburuk kondisi flare itu tadi ya dok ya. Kemudian mungkin kalau dari penyakitnya sendiri mungkin harus dikendalikan juga nggak dok? Iya, betul sekali. Jadi seperti itu ya Mbak Dewi Nur ya. Jadi nomor 1 tadi sudah sampaikan Dr. Indra. Sebenarnya memang literatur ya dari penelitian memang menunjukkan bahwasanya mengurangi asupan karbohidrat itu, karbohidrat apapun ya itu bisa memperbaiki kondisi autoimunnya ya. Dengan asumsi tadi sudah sampaikan Dr. Indra ya. Kalau di tempat kita kan nasi ya, karena kita orang timur ya, nasi banyak kan ya. Kalau roti itu mungkin ya orang-orang barat lah. Tapi kalau kita makan, saya kalau makan roti malah error punya, mau Jawa kali ya. Yang jelas nggak kenyang. Atau yang jelas adalah kita udah makan nasi, makan roti banyak. Juga. Ditanya udah sarapan belum? Belum. Jadi maksud sarapan nggak kenyang dong. Seratnya juga relatif lebih sedikit daripada nasi. Nasi kan seratnya banyak, jadi kan cepat kenyang ya. Jadi itu, jadi mengurangi asupan makanan karbohidrat itu bisa memperbaiki kondisi autoimunnya ya. Diingatkan ya Mbak Dewi dan penyintas autoimun sekalian, saya sampaikan tadi mau roti, mau nasi, mau tadi apa itu ya, banyak ya, ada daging yang dimasak juga ya, tepung-tepungan juga, itu semua bisa mengurangi aktivitas autoimun ya. Perbanyak makan buah tadi, buah, sayuran ya, terus ya sayuran dan daun-daun hijau tadi bagus ya. Itu bisa mengurangi aktivitas autoimun dalam tubuh, plus obatnya tetap harus diminum dengan rutin dulu ya. Kalau nggak dirutin ya sama aja ya. Dan yang terakhir adalah berbahagialah hindari stres. Itu tetap slogan saya yang sering saya sampaikan, karena kalau tidak berbahagia, stres terus, diobati apapun sulit terkontrol dengan baik ya. Kita kelola dengan baik tetap tidak bisa untuk autoimun, karena memang autoimun kan orangnya baperan ya dok ya. Sensitif ya dok. Sensitif, jadi baperan seperti itu. Nanti saya sensitif semuanya. Jadi ya Mbak Dewi Nur ya, jadi makanan yang memperburuk seperti itu ya. Terus ada lagi bawahnya tadi Mbak. Ini yang Herawati ada dok. Ini tadi Retno ya, Mbak Retno ya. Oh Mbak Retno. Selamat pagi dokter nih, bagi penderita SS nih. SS nih ada Sjogren, ada sklerosis sistemik. Jadi ada double SS nih. Apakah konsumsi sayur boleh digantikan dengan konsumsi buah saja dok? Lalu apakah diperkenankan jika meminum air putih dingin? Terima kasih sebelumnya. Gimana dok? Ya jadi sebenarnya kan kita makan sayuran itu kan untuk mendapatkan serat, vitamin dan mineral ya. Kalau memang kadang beberapa orang itu tidak suka sayur gitu ya. Nah nanti mungkin alternatifnya yang pertama mungkin bisa dicari sayur yang disukai, atau kalau memang tidak suka sama sekali, memang bisa diganti dengan buah bisa. Tapi mungkin jumlahnya jadi agak banyak ya, karena kebutuhannya itu kan kurang lebih 25 sampai 30 gram per hari untuk serat. Jadi mungkin nanti jadi bisa sampai 5 porsi nanti buahnya gitu. Bisa jadi agak banyak ya. Sebenarnya bisa aja sih, bisa aja. Kemudian minum air putih dingin. Iya nih. Sebenarnya nggak masalah nggak dok? Air putih dingin nih, ya. Atau mungkin kalau rematik atau gimana nggak dok? Iya nih, Pak. Sebenarnya kalau sekali-kali, jadi itu ya di Bar Normal ya, jadi sudah sampaikan dokter Indra tadi, sayur
gantikan buah boleh, tetapi gini ya, saya sampaikan adalah Allah itu menciptakan beragam itu untuk saling melengkapi, ya saling melengkapi. Di buah dia memang punya kelebihan dibanding sayur dalam satu sisi, tapi satu sisi yang lain tidak bisa digantikan oleh buah saja. Jadi tetap apapun saya rasa adalah dua-duanya dipakai, ya, dimakan, dikonsumsi, karena nanti saling melengkapi. Tidak bisa itu satu menggantikan semuanya, tidak akan pernah bisa, karena ya dia diciptakan untuk fungsinya sendiri-sendiri, ya kan. Nanti misalnya seorang bapak suruh gantiin fungsi ibu, ya bisa, tapi susah sekali, ya kan. Jadi gitu, nanti ibu gantiin. Jadi memang itu saling melengkapi. Jadi sebaiknya kalau saran saya ya sayur tetap, bagaimana tergantung cara ngolah. Nanti cara ngolah tanya dokter Indra, bagaimana cara ngolah yang baik dan yang penting menarik, ya dok. Ya, menarik. Kalau kita lihat sayuran dilihat aja bentuknya mohon maaf tidak bagus kan, ya kita mau aduh ini apa sih kan gitu. Jadi dibuat semenarik mungkin, terus kemudian buahnya juga dikonsumsi, dan buah jangan satu jenis saja ya. Kalau saya ditanya buah yang paling baik apa, rujak atau lotis, ya, karena rekan buah itu jadi satu, ya komplit. Iya, jadi jangan buah dok satu, makanya senangnya buah mangga. Itu juga terus lebih bagus dok, karena makannya kan langsung dikonsumsi, itu serat sekali. Sama vitamin mineralnya masih banyak. Masih bagus, Kalau sudah di jus itu sebenarnya nanti sudah berubah, nanti seratnya pun juga sudah pada hancur. Vitamin mineralnya bisa jadi sudah berkurang juga. Iya, memang paling bagus tuh ya itu dalam artian raw food atau makanan mentah itu kan bagus, ya. Mentah dalam artian ya mateng sih, maksudnya mentah itu tidak diolah dulu ya dok, ataupun tadi di blender atau dibuat jus itu. Ini sarannya paling bagus untuk buah adalah dengan dikonsumsi secara langsung. Tapi yang matang, kecuali waktu kita kecil dulu makan mangga yang masih mentah. Dengan cukup satu kemampu garam. Ya kemampu. Bawa garam, itu bawa garam plus bawa batu. Kok batu dok? Iya, untuk ngelempar. Hampir ngelempar mangga. Dilempar jatuh nanti dimakan. Punya tetangga kecilan dulu, zaman kecilan dulu. Ya. Punya tetangga lagi. Jadi gitu ya. Terus air putih dingin gini. Intinya gini ya, untuk semua sobat model punya autoimun, air dingin hati-hati ya. Kita kan setiap orang punya kondisi tubuh sendiri-sendiri ya. Intinya itu aja. Kenali diri kita sendiri. Barna punya SS, Sjogren syndrome itu kenali ya. Kalau umumnya penyintas autoimun itu memang sensitif, jadi sensitif terhadap perubahan suhu ya. Kalau kita sering konsumsi air dingin terus, itu juga tidak bagus untuk autoimunnya, ya. Nah, tapi kalau kadang kala saja sih tidak apa-apa, ya. Intinya itu sebagai istilahnya memanjakan lidah, ya. Oh saya pengen yang dingin-dingin sekali-kali waktu tidak apa-apa. Tadi sudah sampaikan dokter Indra, sate kami juga tidak apa-apa, ya kan, paling enggak. Tapi jangan sering-sering ya, sebulan berapa kali saja dok ya, kan gitu. Jadi seperti itu, kenali diri sendiri ya, boleh tetapi jangan sering ya, Mbak Norna ya. Mbak Fairul nih, selamat pagi dari Singapura, bagaimana nih ya dok, apakah seorang berpenyakit jantung tidak boleh minum air sejuk? Air sejuk itu maksudnya air sejuk. Oh iya. Air dingin. Oh iya, ini bahasa Melayu saya, ya bahasa sana ya, bahasa Melayu ya, air sejuk ya. Iya, kalau penyakit jantung itu malah yang perlu diperhatikan malah ya dok ya, volumenya ya, biasanya ya, jumlahnya itu ya, biasanya kan kalau sudah mengalami gagal jantung itu kan sudah fungsi jantung sudah menurun, jadi untuk konsumsi airnya pun juga harus dibatasi. Kalau sejuk air es itu ya, air es tadi ya mungkin seperti yang dibilang dokter Agus tadi ya, boleh saja tapi ya jangan terlalu sering gitu aja gitu ya. Iya. Betul. Begitu Mbak Fairul Nur ya, air sejuk ya, air dingin maksudnya ya, air sejuk gitu. Ya mohon maaf, ini malah saya jadi inget kalau ceritanya lihat Upin Ipin. Iya, Upin Ipin. Rasanya masih air sejuk. Ya, air dingin. Jadi air dingin sih sebenarnya sih boleh sekali waktu ya Mbak Fairul ya. Jadi intinya itu kalau untuk penyakit jantung adalah jumlahnya yang diminum ya. Volumenya berapa banyak itu yang diminum. Biasanya kalau orang minum air dingin itu kan terus air sejuk ini kan
terus jadi banyak, iya. kan? Jadi overload itu banyak. Jadi karena enak ya dok, nggak sadar, iya, terus gulung-gulung seger banyak gitu. sekali. Iya. Itu ya Mbak Khairul, nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak dulu. Yang penting adalah di ini ya, jumlahnya sedikit nggak apa-apa ya. Coba untuk paling nggak untuk memanjakan lidahnya dulu ya. Ya. Terus tadi kalau di sini yang di sini sama alergi juga dari Mbak Ipatmi nih. Mbak Ipatmi, selamat pagi dokter, ini apakah ada risiko untuk penyintas SS ini bila hamil nih? Mbak Ipatmi ya dari alergi imunologi Solo ya. Ini di luar topik nggak apa-apa. Jadi kalau ini penderita SS ya, Sjogren syndrome, apakah ada risiko bila hamil nih ya? Jadi gini, untuk yang autoimun ya, sebenarnya kalau ditanya apakah berisiko, ya berisiko karena sudah punya penyakit penyintas dulu. Sebagai penyintas autoimun kan tetap apapun berisiko ya. Tetapi risiko itu bisa diminimalkan ya, kita dengan kontrol yang baik. Nanti dokter akan mengontrol bagaimana si calon ibu tadi kita persiapkan dulu ya. Jadi hamil itu tetap harus dipersiapkan untuk yang penyintas autoimun ya. Jadi tetap jangan serta-merta langsung hamil langsung, enggak. Kita siapkan dulu ya. Siapkan dalam artian adalah ibunya nanti sehat, autoimunnya tidak flare dalam perjalanan selama kehamilan ya. Dan nanti ibunya sehat, bayinya juga sehat. Nah, terkait untuk masalah Sjogren syndrome ini kan memang punya khasnya, salah satunya adalah memiliki namanya yang anti-Ro ya. Kalau memang anti-Ro-nya positif, ini agak diwaspadai karena sekitar 2-4% dari wanita hamil dengan anti-Ro yang positif pada SS ya, ini bisa memiliki bayinya memiliki penyakit jantung bawaan ya, itu nanti yang harus diwaspadai. Sehingga makanya kenapa kita harus siapkan untuk mengontrol si ibu ya, dengan harapan nanti angka atau kejadian penyakit jantung bawaan pada SS dengan anti-Ro yang positif itu bisa sangat minimal atau tidak ada sama sekali ya. Jadi itu ya Mbak Ipatmi, hati-hati. Tetapi semua penyintas autoimun boleh hamil, boleh ya, tetapi sebaiknya pokoknya dipersiapkan dulu ya. Saya sudah sering sekali itu ya mempersiapkan ibu-ibu yang penyintas autoimun hamil. Alhamdulillah ini pada sehat semuanya ya. Sudah ada berapa banyak ini, kemarin ada bulan lalu ada 3 yang langsung sesar semuanya sudah. Dengan penyintas satunya ada yang dengan antiphospholipid syndrome ya, dengan satunya ada yang lupus, satunya dengan rheumatoid arthritis, dengan Sjogren ya ada ya. Pasien-pasien itu yang udah bagus semuanya, ada keluar di punya putra semuanya ya. Baik Patmi ya, dan untuk sobat muardi dan penyintas autoimun lainnya juga begitu ya. Orang normal pun tetap kan harus dipersiapkan, enggak asal terus langsung hamil enggak lah ya. Maksudnya dipersiapkan itu lahir batinnya ya. Sudah siap enggak sih punya bayi kan gitu. Ya nanti kalau itu aja ya dalam tanda kutip mohon maaf itu kan prosesnya, tapi nggak mau kalau hamilnya sama aja ya. Itu ya Mbak Ipatmi. Ini terus kemudian dari Mbak Maharani Keket ya. Dok, apakah benar penderita autoimun tidak boleh makan sayuran yang penyerbukannya di malam hari? Wah, ingat kali. Kok malah baru dengar. Penyerbukannya di malam hari. Contohnya apa ya? Penyerbukannya itu di siang hari dengan bantuan biasanya kan dengan bantuan serangga itu ya, ada hewan-hewan unggah apa ya. Iya. Nanti malah baru dengar. Saya belum tahu ya. Mungkin dokter itu sudah tahu. Nggak tahu dok, ada. Entah ya. Memang ada pembedaan seperti itu ya. Kalau saya nggak ada, selama ini tidak pernah baca gitu ya dok, tentang hal seperti ini. Tapi sebenarnya ya itu kalau untuk sayuran sebenarnya bisa apa saja asal tidak memacu, ya. Asal tidak memacu flare. Karena beberapa mungkin kayak kacang-kacangan seperti itu kan kadang dia ada beberapa orang yang sensitif lah, itu memang harus dihindari seperti itu. Kalau selama tidak ada sensitif terhadap sayuran tertentu, sebenarnya boleh saja sayuran apa saja dimakan seperti itu gitu. Iya nih. Saya juga mohon maaf, ini saya juga belum pernah baca nih Mbak Maharani Keket ya.
Jadi penyerbukan di malam hari, saya juga kurang tahu, belum pernah baca ya. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Soalnya yang jelas setahu saya kan selama ini ya penyerbukan di siang hari karena dengan satu bantuan sinar matahari, dua dengan bantuan serangga itu yang akan memindahkan serbuk-serbuk sari untuk sehingga timbul penyerbukan ya. Kalau malam hari saya kurang tahu ya, belum tahu. Tapi kalau yang iklim dia perubahan iklim ya itu pengaruh bulan purnama nanti ada. Nanti saya kemarin pernah ngisi ya di simposium itu juga bagaimana pengaruh bulan purnama terhadap autoimun. Nanti silakan kapan-kapan tanya saya lagi ya. Bagaimana sih pengaruh bulan purnama, full moon ya? Di climate changes ya kemarin itu bagaimana untuk masalah bulan purnama. Bukan datang bulan. Ya mohon maaf ini Mbak Marini, nanti kita cari bareng-bareng. Saya belum pernah baca, dokternya juga ternyata belum ya. Belum pernah baca. Belum pernah penyembuhan malam hari ya. Mungkin dari Dokter Gana udah pernah baca ya. Mbak ya, Pak? Pernah, Dok. Iya, ini udah kenal ya. Terima kasih banyak, Dok. Ya, oke. Atas penjelasannya, Fairul. Ya, Dok. Maaf, air dingin betul ya. Ya benar nih, Mbak Fairul ya. Maaf, air dingin ya. Air sejuk ya. Kalau sana kan, ya kalau di Singapura atau di Malaysia biasanya menyebutkannya adalah air sejuk ya. Bahasa Malaysia, kalau kita kan bahasa air dingin, air kulkas lah. Air es. Bukan air es batu atau batu es. Batu es, air es. Dok, kalau hamil, ini yang dari Mbak Mita Royani ya. Dok, kalau lagi hamil terus positif hepatitis B gimana, Dok? Makasih. Ya menurut tanya apanya? Ya terus ya diteruskan ya, enggak apa-apa. Jadi gini, Mbak Mita ya. Kalau lagi hamil terus positif tidak apa-apa, tetap hamil bisa teruskan ya sampai persalinan. Nanti dokter akan mengevaluasi dan nanti kita akan menyarankan bagaimana biar transmisinya itu tidak menularkan ke bayi ya. Salah satunya adalah dengan sesar ya. Jadi kalau lewat pervaginam itu kan ditakutkan nanti kan ada pelukaan darah, nah itu bisa nanti menularkan ke bayinya ya. Tetapi boleh hamil diteruskan, tidak apa-apa ya. Orang dengan hamil tahu-tahu hepatitis B ya teruskan, tidak usah diubur, tidak apa-apa ya. Cuma nanti yang kita pikirkan dan kita awasi adalah saat untuk persalinannya nanti ya, karena apapun kan transmisi nanti atau penularan kan bisa ditularkan dari si ibu ke anak ya, lewat darah, karena hepatitis B kan lewatnya lewat darah, lewat serum cairan ya. Jadi itu yang penting. Seperti orang punya, mohon maaf, punya HIV, AIDS itu kan hamil tidak apa-apa hamil ya, tapi nanti protokolnya adalah protapnya adalah salah satu dengan sesar ya, tidak boleh lewat pervaginam. Itu ya Mbak Mita Royani ya. Kemudian Mbak Widya Dewi Meta nih, Dok, apakah penyintas autoimun boleh diet keto nih? Nah mungkin Dokter Indah dulu nih. Menarik ini. Jadi memang banyak literatur ya untuk penyintas autoimun ini kan ada beberapa penelitian yang mengatakan dengan diet keto baik, dengan diet Mediterranean baik, dengan diet vegan seperti itu baik gitu ya. Tapi sekali lagi sebenarnya untuk pasien autoimun ini untuk dietnya itu memang personalized gitu. Ya masing-masing orang itu tidak sama. Mungkin di literatur memang baik, tetapi ternyata untuk orang yang lain itu tidak baik hasilnya gitu ya. Tapi yang jelas dengan diet-diet yang ada itu gitu ya, seperti misalnya diet keto ini, dia kan memang tinggi lemaknya ya Dok ya. Jadi lemaknya lebih tinggi, kemudian karbohidratnya yang dikurangi seperti itu. Nah, itu memang beberapa ada yang mengatakan baik. Kemudian untuk diet penurunan badan pun ada yang berhasil seperti itu. Tapi sekali lagi itu tidak bisa diberlakukan sama untuk semuanya. Yang jelas untuk diet-diet seperti itu nantinya memang berisiko untuk defisiensi dari zat gizi yang harusnya diberikan. Jadi kayak
misalnya tadi kan kita sudah bahas bahwa komposisinya itu memang harus ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, itu kan dengan proporsinya masing-masing gitu. Nah ini kalau salah satu dilebihkan, tentu nanti ada salah satu zat yang kekurangan, pada akhirnya nanti akan menjadi defisiensi gitu ya. Terutama kalau untuk diet keto ini kan vitamin B12 seperti itu, kemudian vitamin yang larut air itu kan jadi berkurang gitu ya. Terus dan seringkali malah menimbulkan efek yang buruk kalau diet keto ini. Kadang terjadi ketosis seperti itu ya, bisa sampai mungkin nggak sadar seperti itu. Kemudian yang memang kalau literatur yang kuat itu sebenarnya diet keto itu memang baiknya untuk pasien-pasien epilepsi, dok, untuk epilepsi. Jadi kalau untuk penyintas autoimun, kalau saran saya kok malah tidak saya rekomendasikan ya kalau saya, karena dari pengalaman dan dari banyak literatur itu malah memiliki efek yang buruk gitu. Jadi takutnya malah memperburuk kondisi autoimunnya itu sendiri. Betul. Jadi ya Mbak Widya ya, jadi saya tambahkan, jadi diet itu diingat-ingat terutama untuk penyintas autoimun ya, ingat dan Sobat Muardi, diet itu setiap orang beda-beda, individual ya. Jadi belum tentu si A memakai diet model ini cocok untuk si B atau si C. Jadi yang misalnya mendapatkan gambaran, oh kita pakai dietnya ini aja, itu sebagai gambaran aja, tapi jangan langsung dipakai ya. Jadi apa yang sudah Anda lakukan selama ini baik untuk tubuh ya sudah itu aja, tidak usah kita ikut yang lain, orang lain. Jadi individual namanya ya, personal ya. Apalagi kalau misalnya nanti diet keto sama sangat itu ya, kita tetap butuh karbohidrat ya, kita tetap butuh karbohidrat, tetap butuh protein dan butuh lemak, tidak boleh harus ya. Cuman memang yang ada di literatur itu adalah mengurangi asupan karbohidrat, itu bisa mengurangi peradangan autoimunnya, mengurangi, tidak menghindari ya. Jadi itu diet keto kan hampir sama sekali pantang itu ya. Iya, 60% itu lemak ya. Jadi nggak bisa, jadi apapun tetap karbohidrat wajib ada. Jadi tadi saya sampaikan ada vitamin di dalamnya, ada seratnya, ada macam-macam, itu tidak bisa digantikan. Itu memang itu saling melengkapi, ya dok ya, nanti seperti itu, tidak bisa. Jadi saran saya adalah Mbak Widya dan untuk yang Sobat Muardi lainnya adalah dietlah seperti biasa, ya. Yang penting adalah pikirkan, kalau kita diet itu tapi sering ngemil sama aja, ya kan? Jadi mendingan makan biasa saja. Tadi saya sampaikan di depan Dokter Indra tadi. Yang penting ya porsinya ya, separuh sayuran, separuh nasi, separuh karbohidrat itu dengan lauk pauknya itu separuh ya, selama 3 kali sehari itu insya Allah sehat ya, sehat pasti sehat ya. Nggak usah yang aneh-aneh, karena diet itu sangat personalized dan sangat individual, sehingga tidak bisa dicontoh satu orang dengan orang lain ya. Itu ya, statement setiap orang itu bagus untuk beliaunya sendiri ya, tapi untuk orang lain belum tentu cocok. Apalagi yang autoimun itu sangat sensitif semuanya ya, pencernaannya, ototnya, sarafnya, tulangnya, dan semuanya, sampai hatinya, sampai pikirannya juga lebih sensitif. Jadi itu ya Mbak Widya Dewi Mita ya. Dan ini juga karena untuk yang ini dok ya, karena kita ini di jam 9 sampai jam 10 sehingga mungkin sulit untuk bisa lihat secara langsung ya. Kita punya grup komunitas autoimun ya. Di grup komunitas autoimun silakan bergabung. Ini khusus yang penyintas saja ya, penyintas autoimun saja. Nomornya adalah di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, 0852 8206 2239. Dan live streaming pada pagi hari ini seperti biasa bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Dan kalau sudah lihat, kita sebaiknya apa dokter? Ini kalau jangan lupa diapain? Jangan lupa like, follow, subscribe, dan share. Ya, jadi seperti itu. Jadi apapun ya, ini nggak ada hoax ya, karena memang acara Sengkok Hangat kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan ini memang tidak terasa ini
waktu sudah mau habis dan mohon maaf ada beberapa yang belum kita jawab pertanyaannya ya, di Instagram Alegimologi maupun di Muardi. Ini karena waktunya ya. Dan untuk yang terakhir mungkin dari Dokter Indah nih, mau pesan-pesan untuk yang Sobat Muardi maupun penyintas autoimun terkait masalah makanan sehat nih. Silakan Dok. Iya. Jadi terutama untuk para penyintas autoimun memang sangat perlu sekali untuk memperhatikan pola makan sehat ini ya, karena itu bisa menjaga apa ya istilahnya, mengurangi kekambuhan. Dan untuk pola makannya ya seperti saya ungkapkan tadi, memang harus dengan gizi seimbang gitu ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mineral. Dan apa ya istilahnya, nggak perlu yang neko-neko kalau memang tidak ada sensitivitas terhadap makanan tertentu. Iya, Mungkin gitu aja ya. Itu ya, Sobat Muardi penyintas autoimun sekalian, makanan itu penting untuk tubuh kita, tetapi makanan sehat adalah yang paling penting, dan jaga nutrisi itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan jangan lupa protokol kesehatan, karena sekarang masih era pandemi COVID-19 ya. Dan terima kasih atas kehadirannya Dokter Indra ya, Dokter di Agus. Secangkir Kopi Hangat pada pagi hari ini. Insya Allah kita menghadirkan lagi Dokter Indah di kesempatan lain dengan topik yang berbeda Dok ya. Mohon maaf untuk yang tadi belum bisa terjawab, karena memang apapun waktunya yang terbatas sekali 1 jam ini ya. Dan untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, untuk acara Secangkir Kopi Hangat ini yang bersama saya Dr. Agus Susanto, untuk pada pagi hari ini kita cukup sekian. Kita insya Allah bertemu kembali di hari Rabu minggu depan jam 9 sampai jam 10. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.